Nah, Bapak kelihatan tulisan ini, Pak? Kelihatan, Bu? Inna rabbakumullah. Ya, Bu. Nah, baik untuk mengawali silakan Bapak membaca ayat Al-Qur'an ya. Ya, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Bapak bagus bacaannya ya, sesuai dengan tajwid, hurufnya juga sesuai dengan makhraj ya. Alhamdulillah, Bu. Saya nggak tanya lagi, kecuali Bapak bacanya kemarin kawan-kawan. Baik Pak, nggak apa-apa, silakan menulis. Bapak silakan menulis dari Inna Rabbakumullahu Hulladzi khalaqas samawati wal ard. Sampai sini aja Pak. Tulis di buku, Bu. Iya, di kertas Pak. Nanti Bapak foto, kirim ke saya. Oh, merek, Bu. Oh iya, Bapaknya. Tapi bagus kok, Pak. Oke, dah. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin Alhamdulillah. untuk mempresentasikan yaitu LK8 mengenai tentang PTK, Bu. Adapun judul daripada PTK saya yaitu upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi Asmaul Husna dengan model pembelajaran MEK di kelas 4 SDN 058424 Saigelugor. Latar belakang yang pertama hasil belajar siswa tentang Asmaul Husna yang belum mencapai KKM. Yang kedua, pengaruh lingkungan yang begitu bergejolak dengan kecanggihan teknologi yang memberikan suntikan-suntikan informasi bagi siswa. Yang ketiga, menurunnya rasa simpati dan empati mereka terhadap temannya. Yang keempat, siswa kurang terlibat pada kegiatan pembelajaran. Siswa takut bertanya maupun mengeluarkan pendapat. Pembatasan masalah penggunaan metode MEK untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Saigelogor. Rumusan masalah, apakah penggunaan model pembelajaran MEK dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 4 SDN 058424 Saigelogor? Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran melalui MEK dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 4 STN 058424 Saigelugor. Manfaat penelitian. Kerangka teori MEK, model MEK atau mencari pasangan adalah strategi yang cukup menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Namun demikian, materi baru pun tetap bisa diajarkan dengan strategi ini dengan catatan peserta didik diberi tugas mempelajari topik yang akan diajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas sudah memiliki bekal pengetahuan. Dalam pembelajaran anak-anak diajak untuk belajar dan sambil bermain dengan menggunakan model pembelajaran MEK. Ini diharapkan anak-anak tidak jenuh dengan cara belajar yang monoton, sehingga anak-anak akan semangat dalam mengikuti pelajaran akidah akhlak ini khususnya, dengan berharap bahwa penggunaan model pembelajaran MEK ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Metodologi penelitian digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hasil belajar. Teknik analisis data dianalisis secara kuantitatif dan dikonversi
menjadi data kualitatif. Ini pengumpulan data, tes hasil belajar, observasi, pengamatan, tanya jawab pertanyaan yang diberikan selama tanya jawab untuk mengetahui jika kesulitan yang dihadapi siswa, diskusi, dokumentasi, foto, dan daftar hadis siswa. Jenis penelitian. Jenis PTK yang digunakan adalah PTK partisipan. Artinya suatu penelitian dikatakan sebagai PTK. Partisipan jika peneliti terlibat langsung di dalam penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian yang berupa laporan. Dengan demikian, sejak perencanaan penelitian senantiasa terlibat menganalisis data serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi subjek penelitian adalah anak-anak siswa kelas 4 STN 058424 Seglugo. Subjek penelitian, lembar penelitian, rubrik penilaian pelaksanaan pembelajaran. Skor 5 sangat baik, skor 4 baik, skor 3 sedang, skor 2 kurang baik, skor 1 buruk. Nah, baik, Pak. Apa yang melandasi Bapak melakukan PTK? Karena mungkin ketika saat mengajar Bu, ya PTK tindakan kelas yang harus dilihat anak-anak emang kesulitan. Kalau jika guru-guru itu mengajarnya dengan secara kayak saya kemarin, mungkin waktu per-teaching kayak menonton tentang ceramah, begitu kan suatu permasalahan bagi anak murid ketika dalam pembelajaran. Iya. Terus, selain itu pada materi yang Bapak angkat ini materi apa, Pak? Asmaul Husna ya? Asmaul Husna, Ibu. Iya. Bagaimana hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna selama ini, Pak? Ya selama ini ya dalam pembelajaran selama ini sebelum saya ikut PPG ini ya mengajarnya ya seperti yang kayak per-teaching kemarin lah Ibu. Hasilnya, saya tanya hasilnya. Hasilnya Iya. anak itu kan ada yang paham, ada yang tidak. Ada yang paham, ada yang tidak. Nah, Ada yang paham, ada yang Bapak ada ini enggak ya? Maksudnya, kenapa dia bisa tidak paham gitu? Setelah pembelajaran dilakukan, ada nggak misalnya Bapak mencari tahu, Bapak melihat, kenapa dia bisa tidak paham kira-kira? Akar masalah yang menyebabkan siswa tidak paham apa misalnya? salah satunya Bu, mungkin kan setiap manusia itu kan berbeda apa namanya pola pikir, maksudnya berbeda eh, tangkapannya, beda cara nangkapnya. Mungkin ketika dalam waktu yang mungkin dua dua hari ataupun empat empat JP, mungkin siswa itu mungkin belum paham. Ada yang sudah Oke, paham karena cepat tangkapnya. baik. Mungkin sistem Nah, mungkin sistem cara pengajaran saya mungkin kurang kurang menarik bagi salah satu siswa. Bapak udah tahu. Nah, ternyata penyebabnya adalah misalnya karena Bapak menyimpulkan ya, apa kemampuan siswa yang beragam, yang dalam artian begini, siswa mungkin punya kesiapan atau punya gaya belajar yang berbeda gitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bapak pilihnya make a match? Kalau misalnya masalahnya adalah gaya belajar siswa itu beragam, kemampuan siswa juga beragam pada materi ini misalnya gitu kan. Tapi kenapa solusinya itu make a match? Karena kan make image ini kan pencocokan nih Bu. Nanti kita kasih tahu istilahnya soal, ketika sudah belajar nanti kita kasih soal. Itu kan pencocokan. Nanti bisa kita buat misalnya daripada Al-Aziz itu misal Al-Aziz, Al-Quddus, kita buat dulu Asmaul Husnanya, tapi artinya itu kita acak. Jadi kan anak itu bisa berpikir ya, dengan yang sudah kita sampaikan, mana yang ingat dalam otak, kan kita mengetahui anak itu paham apa enggak tentang arti Al-Aziz.
Ya, apakah itu, nih pertanyaan saya ya Pak ya, apakah itu merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai macam kemampuan siswa yang berbeda tadi, atau berbagai gaya belajar, beragam gaya belajar yang ada di kelas yang Bapak ajarkan tadi? Itu bahan pikiran untuk Bapak ya, bahan renungan untuk Bapak gitu. Siap, Bu. Kenapa memilih make a match sebagai solusi gitu? Karena kalau menurut saya ya Pak ya, kalau itu alasan Bapak akar penyebab masalahnya adalah itu, make a match itu bukanlah solusi yang tepat untuk apa namanya, untuk masalah itu. Kalau saya gitu ya Pak ya. Hmm, Kayak gini Pak, misalnya kita sakit. Nah, obat yang tepat apa untuk sakit? Nah, misalnya gitu. Sakit flu, dikasih obat batuk misalnya. Apakah itu ngatasi? Nah, jadi gitu Pak. Nah, jadi Bapak boleh pikir-pikir kembali. Nah, kemudian Pak, nah Itu, coba lihat. Bu, Ah, itu ah, sudah itu udah waktu kan Ibu suruh kan suruh awak tukar kan? mm-mm. Ya Iya, itu saya kasih kasih bahan karena perjalanan Bapak kan masih panjang. Ini kan iya, iya, masih enggak. proposal Pak ya. Udah itu kan nih karena kan mungkin modul judul pertama itu kan panjang kali kooperatif tipe Mac Mac. Jadi saya hapus kooperatif tipenya itu. Iya, nggak masalah itu Pak. Bisa langsung kan, bisa langsung menggunakan apa namanya, metode atau strategi make a match. Boleh Bapak gunakan itu. Ya, cuman yang saya ini kan, apakah tepat itu solusinya seperti itu ya. Nah, ini saya lihat Pak, beberapa guru PAI senang sekali menggunakan make a match dalam setiap pembelajarannya gitu Pak ya. Sepertinya make a match itu dijadikan seperti senjata ampuh gitu dalam pembelajaran PAI. Nah, Karena kan dia sambil bermain nih, Bu. ya, apakah tidak ada pembelajaran lain yang lebih bagus dari itu, Pak? Misalnya, gitu ya, Pak Mungkin ya. mungkin kebanyakan guru itu yang tahunya, Bu. Baik, nah kan kemarin udah belajar PBL, ya kan Nih. ada sedikit ilmu tentang inquiry, misalnya. Oke, Pak, nggak apa-apa. Mari kita Oh, lanjut kembali. Pak, kemarin ada kita di proposal iya, Bu. Bapak lupa. Ya udah, kalau Bapak lupa saya nggak tanya yang itu, saya tanya yang lain. Coba Bapak arahkan slide-nya ke apa tujuan penelitian, Pak? Oh, rumusan masalah. Rumusan masalah. Nah, apa itu? Apakah penggunaan model make a match dapat meningkatkan hasil belajar, Pak? Misalnya saya tanya, Pak ya, pertanyaannya seperti ini. Apakah Bapak sedang mengikuti peer teaching, ujian kompre hari ini? Mengikuti, Bu. Jawabannya apa, Pak? Mengikuti. Ya, mengikuti kan? Ikuti. Hanya sebatas itu aja kan? Iya, Bu. Ah, nah sekarang pertanyaan saya lagi. Apakah sedangkal itu yang Bapak mau lihat di penelitian ini? Maksudnya jawabannya ya, tidak, meningkat, tidak gitu. Apakah itu yang Bapak mau lihat? Apakah sedangkal itu maksudnya? Atau mau lebih dalam lagi? Iya, Bu. Singkat kali, Bu ya. Rumusan masalahnya ya. Bukan rumusan Jadi, masalahnya yang singkat, Pak. Maksudnya kata tanyanya, ya dengan kata tanya seperti itu, apakah? Gitu ya, Pak ya. Itu jawabannya ya atau tidak gitu. Udah selesai gitu, Pak. betul, betul. Nah, apakah Bapak maunya jawabannya seperti itu saja atau mau menggali, mengeksplor lebih jauh bagaimana ya, maksudnya proses yang dilakukan dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna misalnya gitu. Ya, mau lebih dalam kan, Pak? Iya, boleh lah, Bu. Mulai dalam. Bapak jangan karena saya. Ya, jadi ini kan kembali ke Bapak. Jadi kalau saya sih menyarankan ya Pak ya, Ya, Bu. bagaimanakah misalnya, bagaimana upaya meningkatkan misalnya hasil belajar siswa pada materi menggunakan model. Nah, misalnya gitu ya Pak ya. Nah, jadi Bapak sesuaikan. Ya, kemudian nanti tujuan penelitiannya gitu juga. Apakah hanya sekedar tahu ya atau tidak? Enggak kan? Ya, Bu.
Jadi mungkin di sana Bapak nah, mendeskripsikan, menjabarkan, misalnya gitu. Jadi apa namanya ketika kita mendeskripsikan berarti sudah menarasikan bagaimana proses itu berlangsung sampai akhirnya hasil belajar siswa itu meningkat. Nah, nanti Bapak ganti kata apa nih? Menjabarkan atau mendeskripsikan gitu ya Pak ya. Biasanya dipakai mendeskripsikan. Oke. Nah, baik, kemudian Pak, untuk menjawab rumusan masalah ini, tadi ada pertanyaan, bagaimanakah misalnya meningkatkan hasil belajar peserta didik, misalnya Pak ya, pada materi Asmaul Husna menggunakan model make a match, misalnya gitu. Ya. Nah, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, Bapak gunakan alat apa untuk mengumpulkan informasi? Bapak menggunakan alat apa untuk mengumpulkan informasinya gitu, mengumpulkan datanya? Oh, salah satunya seperti apa namanya Bu? Infokus Bu ya. Bukan. Jadi Masa infokus untuk mengumpulkan informasi, Pak? Pak, kalau misalnya hasil belajar itu Bapak kumpulkan datanya melalui apa? apa Bu? Hasil belajar. Ah, Bapak mau lihat hasil belajar siswa? ah. Meningkat apa tidak? Bapak gunakan alat apa? Oh, tes tulis Bu. Nah, tes tulis. Terus alat ukur apa lagi yang Bapak gunakan Oh, untuk tes tulis, presentasi, Ah, presentasi, kenapa presentasi, Pak? presentasi. Ya lah Bu, kan kita nama pencocokan kita panggil satu-satu ke depan Bu. Itu presentasi namanya Bu. Ya, itu presentasi. Tapi apakah juga itu akan menjadi apa namanya patokan untuk Bapak mendapatkan informasi? Iya lah Bu, anak-anak suruh ke depan paham apa tidaknya kan itu dapat informasi juga Bu. Ya maksudnya ini yang sah, Pak. Jadi setelah proses pembelajaran dilakukan, terus kita mendapatkan informasi melalui apa? Salah satunya tes, gitu Tes. kan? Yang keduanya apa? Misalnya gitu. Apa yang Bapak lihat? Misalnya Bapak mau lihat bagaimana aktivitas siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Bapak gunakan apa? Nah, oh Bapak mau ini ketika guru melaksanakan pembelajaran sesuai enggak misalnya menggunakan make a match. Nah, untuk apa namanya mendapatkan data itu, maka Bapak gunakan apa sebagai alat ukurnya gitu. Alat untuk mendapatkan informasi misalnya. Pertama tes tulis Bu kan. Nah, Gua apa pertama Bu? tes tulis, kedua, yuk Bapak coba ke apa namanya, ke bab 3. Ya ke bab 3, ke presentasi slide yang bab 3. Oh, awak pikir Oke lah, nanti Bapak lihat lagi ya, ada observasi di sana, terus ada ya mungkin observasi Bapak paham fungsinya untuk apa? observasi, Mm-mm. observasi. Lembar observasi. Materi pelajaran pendidikan agama Islam SD, asinya makan sayur. Udah saya tukar Bu. Tema, asiknya makan sayur. Tujuan pembelajaran siswa dapat memahami pentingnya mengkonsumsi sayur bagi kesehatan tubuh. Siswa dapat menyebutkan beberapa jenis sayur yang bermanfaat. Siswa dapat meneladani sikap Nabi Muhammad SAW yang menjaga kesehatan tubuh. Siswa dapat bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa makanan yang sehat. Asiknya makan sayuran. Yuk kita belajar tentang manfaat makan sayur dan bagaimana cara meneladani Nabi Muhammad SAW dalam menjaga kesehatan. Kenapa makan sayuran penting? Bagi kesehatan tubuh. Sayuran kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Teladan Nabi Muhammad SAW sangat menjaga tubuhnya, termasuk dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayuran. Kandungan gizi sayuran, vitamin membantu tubuh kita tumbuh dan berkembang dengan baik.
Mineral memperkuat tulang dan gigi serta menjaga fungsi organ tubuh. Surat Lanjut Pak, kita lanjut ke tahap pengenalan Pak. Coba aktivitas yang Bapak bangun ketika mengajar. Aktivitas yang Bapak bangun ketika mengajar di tahap pengenalan apa yang Bapak lakukan? kegiatan menarik tentang sayuran. Bermain peran. Siswa berperan sebagai sayuran yang menceritakan manfaatnya. Membuat buku resep. Siswa bersama guru membuat buku resep makanan sehat berbahan dasar sayuran. Kunjungan ke kebun sayur. Siswa belajar langsung tentang cara menanam sayuran. Satu, sehat. Sayuran menjaga kesehatan tubuh kita. Dua, nikmat. Sayuran adalah nikmat dari Allah. Yang ketiga, enak. Sayuran bisa diolah menjadi makanan yang lezat. Aktivitas memperkenalkan peserta didik. Tema yang akan dilaksanakan yang pertama, mengidentifikasi pola makan dan jenis makanan yang disukai oleh peserta didik. Subelemen akhlak pribadi, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Asesmen formatif. Yang kedua, mengenal pentingnya sayuran bagi kesehatan. Yang ketiga, mengenal penyakit yang disebabkan oleh kekurangan sayuran. Yang keempat, mengenal aneka kuliner sayuran. Yang kelima, mengenal zat hara untuk pertumbuhan sayuran yang digunakan petani. Menggali permasalahan di lingkungan sekitar terkait dengan topik yang akan dibahas. Menghadirkan ahli gizi yang ahli mengolah sayur sesuai selera anak. Peserta didik mengidentifikasi sayuran yang mudah ditemukan di sekitar. Menyepakati jenis masakan sayur yang akan dipraktekkan. Peserta didik dapat mengetahui cara membuat media tanam dengan pupuk kompos. Merumuskan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam bentuk aksi nyata. Mengolah sayur menjadi makanan favorit peserta didik dan makan bersama hasil olahan sayur yang dibuat. Peserta didik membuat salad sayur dan buah, membuat jus buah, mengkampanyekan asiknya makan sayur. Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan hal yang perlu yang merefleksikan manfaat sayuran bagi kesehatan pribadi. Kesehatan subelemen akhlak pribadi, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Menyusun langkah strategis untuk perbaikan. Menugaskan peserta didik untuk melakukan pola makan sehat dalam bentuk daftar menu makanan sehari-hari. Ibu. Ya, baik Pak. Kenapa pilihnya sayur, Pak? Apa Bu? Kenapa pilih sayur sebagai proyeknya? Ya semalam pilih tahu. Ini pilih sayur Bu. Ya, kenapa pilih sayur? Tapi membuka bahwasanya sayur itu sehat Ibu. Ya, maksud saya kondisi di sekitar itu seperti apa, Pak? Karena kan kita Ya, emang siswa kan. sebelum sebelum memang ada perkuliahan PPG ini, emang di sekolah itu emang sudah pernah menanam Ibu. Emang sedang menanam sayuran, cabai di sekitar sekolah yang masih ada lahan tanah yang kosong bersama dengan anak-anak. Tapi lupa saya motonya Bu. Hmm. Oke, pada langkah pengenalan apa yang Bapak lakukan? Nih, aktivitas ini bagaimana mengidentifikasi pola makan dan jenis makanan yang disukai peserta didik? Aktivitasnya seperti apa yang dibangun, Pak?
aktivitas di dalam kelas? Ya contohnya seperti makanan anak-anak itu ketika istirahat, Ibu. Bukan itu Pak pertanyaannya. Bapak kan masuk ke kelas nih. Iya, Bu. Ah, mau mengenalkan siswa pada pola makan dan jenis makanan yang sehat misalnya. Nah, Atau pentingnya makan sayuran. Tuh aktivitasnya apa Pak? Di dalam kelas itu Bapak ngapain? dalam kelas salah satunya membawa contoh sayuran-sayuran yang sehat. Bagus enggak pembelajarannya kalau Bapak bawa contoh-contoh sayuran yang sehat? Mungkin ada alternatif lain misalnya yang lebih bagus yang sesuai dengan kondisi mahasiswa siswa yang kekinian. Siswa yang apa namanya yang ya apa namanya ya senang dengan teknologi seperti itu. Ya, Bu, ya. Saya tak pernah pula ngajarkan ini, Bu. Iya, nggak pernah ngajarkan ini, tapi Bapak kan guru. Jadi kan Bapak juga harus memikirkan bagaimana. Enakan mana ya kalau kita nonton video misalnya gitu. Nah, di dalam video itu menjelaskan tentang ini, kita saksikan bersama-sama, lalu kita mengambil apa yang terdapat, apa intisarinya, apa yang terdapat di dalam ini, dalam video ini, misalnya gitu ya Pak ya. Ibu, Nah, jadi ini kan, ini masih konvensional semua nih kalau begini Bapak buatnya. Sedangkan proyek P5 itu didesain beraktif, nah Bapak berpusat pada siswa Pak. Ini siswanya yang aktif. Jadi Bapak jangan lakukan pembelajaran, Bapak yang jelaskan semuanya. Ya, ya, Bu. nah ini nggak akan maju-maju siswanya Pak kalau begini. Kenapa? Siswanya nggak pernah diajak berpikir kritis Pak. Nah, nggak pernah diajak mikir, nggak pernah diajak apa namanya kreatif gitu ya. Nggak pernah ditanya idenya apa, idenya dari guru aja misalnya gitu. Nah, jadi itu bahan renungan untuk Bapak untuk mendesain aktivitas pembelajaran yang berpusat pada siswa, ya Pak ya. Bu. Nah, kemudian untuk ini Pak, tadi ada tujuan-tujuan dari P5-nya. Berdasarkan apa Bapak menyusun tujuan dari P5-nya? Sebenarnya bagus sekali, Pak. Jadi kan desain Bapak ini, ya, apalagi dikaitkan dengan apa namanya eh, nilai-nilai keislaman dengan membawa contoh yang tadi apa bagaimana Nabi makan sayur itu bagus sekali, Pak. Tapi desainnya, Pak, harus berpusat pada siswa. Nah, ini maksudnya yang Bapak desain ini biasanya terpisah dengan nilai-nilai keislaman dari PPRA-nya gitu ya, Pak ya. Proyek Rahmatan Lil Alamin. Yang punya Bapak ini saya bilang bagus, tapi aktivitasnya belum berpusat pada siswa. Idenya bagus, tapi belum berpusat pada siswa, Pak. Nah, jadi bagaimana misalnya menanamkan apa namanya melihat Nabi makan apa misalnya gitu. Ya, mungkin kan akan lebih bagus Bapak suarakan atau Bapak kasih contoh-contoh gambar misalnya di PowerPoint yang Bapak videokan itu lebih Betul, keren, Pak. betul, betul, Bu. Nah, daripada Bapak ngomong sendiri di depan kelas, nah, ya, jadi itu akan membawa paradigma pembelajaran itu kembali ke zaman dahulu, Pak. Maksudnya sekarang kan kita sudah muncul berbagai macam strategi pembelajaran gitu ya, Pak ya. Betul, Jadi Bu. kenapa kok tidak dirubah dan Ini diadaptasi dan diadopsi? masalahnya di sekolah ini tidak ada pula infokus, Bu. Tidak ada yang fokus, Pak. Biasanya Ada ini. satu sekolah satu ada lah, Pak. Kami sekolah Hawa ini dari rumah ke sekolah 2 jam, Bu. Di pelosok, paling ujung. Jadi siswanya itu Hmm. cuma 90 orang, Kristennya 20 orang, 80 orang yang Islam. Oh iya 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 iya, baiklah kalau begitu. Dan saya sendiri guru di luar dari sekolah itu, yang lain itu orang-orang situ lah gurunya. Hmm. Baik Pak, terima kasih atas presentasinya dan atas jawabannya ya Pak ya. Ibu. Silahkan di stop share dan di stop recording.